kabar? Kembali lagi di channel aku Carla Suara. And today we are going to talk about the best makeup of 2021. Aku udah menunggu cukup lama untuk filming ini karena jujur agak galau untuk memilih. Dan akhirnya aku memutuskan kayak ya udah, I'm just gonna put in anything yang aku kayak bener-bener enjoy banget-bangetan dan menurut aku worth to talk about. So ya, karena jujur agak susah untuk kayak bener-bener kecilin sampai ke 1 atau 2 gitu kalau makeup ya specifically, karena nyobain banyak banget. You might wanna grab your snack first. Hi geng premier, and yeah, let's get started. Oke, kategori pertama dari makeup adalah pastinya primer. So untuk yang lokal, aku enjoy banget punyanya Lux Crime ini. I love them both, baik itu yang Hydro Blur maupun yang Mattifying Poreless Primer. Menurut aku ini bener-bener sesuai dengan klaimnya. Terus harganya juga sangat terjangkau. I love the packaging too, very sleek, dan kayak karena dia tube kayak gini ya, jadi tuh kayak kalian lebih ringkes juga sih. Dan menurut aku it does the job gitu untuk primer. Untuk yang hydrating dia bener-bener bikin kulit jadi lembab, dan dia bukan tipe primer yang lengket ya. Kalau yang hydratingnya tuh kayak lebih ke thick gel cream moisturizer, dan bukan yang tipe moisturizer seperti Bobbi Brown Vitamin Enrich. Yang ini bukan, tapi dia lebih seperti moisturizer berbentuk gel cream tapi yang agak lebih tebal dan melembabkan gitu. Jadi hasil akhirnya kayak pakai moisturizer gitu ya, lembab banget, bukan yang lengket gitu. Terus kalau untuk yang Mattifying Poreless Primer, it's a mattifying primer yang emang mengisi pori-pori seperti kita tahu, yang smoothing gitu loh. Terus dia nggak yang hasilnya tuh nggak yang terlalu powdery gitu, karena kan beberapa primer yang mengisi pori-pori itu cenderung kayak agak kering dan brandel gitu ya kadang-kadang. Nah ini tuh enggak, menurut aku dia ngebantu buat makeup lebih awet. Terus kalau misalnya kalian suka primer yang lebih buat kayak bener-bener lengket di muka dan buat make up yang butuh bener-bener tahan lama banget, I would suggest MOP. Ini juga one of my favorite, bakal masuk ke best of 2021 ini. Kayak no surprise, karena ini kayak primer lokal pertama yang cara kerjanya tuh dia emang bikin lengket dulu, terus supaya ntar make upnya bener-bener lock gitu di muka. It goes on like a gel awalnya, terus ntar kayak agak lengket-lengket gitu, kayak lem gitu. Agak kalian tunggulah semenit, terus ntar kalian bakal pakai makeup di atasnya tuh lebih bener-bener nemplok gitu di muka kalian. Dan yang aku sering pakai juga adalah ini dari Shiseido Synchro Skin Soft Blurring Primer. Namanya blurring, cuman bukan seperti primer blurring yang misalnya kayak Lux Crime ini kan dia agak thick gitu kan. Itu dia lebih kayak thin lotion gitu. Terus nanti pas kalian pakai baru dia akan menjadi kayak mengisi pori-pori, kayak agak lebih blur gitu loh pori-porinya. Tapi awalnya tuh kayak thin lotion gitu. Tapi aku suka buat no makeup days, dan dia hasilnya benar-benar tipis gitu di muka. Enak banget sih menurut aku. Dia itu langsung instantly bikin kulit kelihatan lebih kayak bagus gitu sih. Aku suka banget. Terus another one yang aku suka juga adalah Focalurem Glow Primer. Jadi pas setelah selesainya dari semua makeupnya baru kelihatan kayak makeupnya kayak kelihatan lebih kayak kinclong gitu loh, lebih skin like finishnya menurut aku. Glownya juga nggak yang berlebihan atau yang kayak jadi shimmery gitu, nggak. Dia bikin kulit jadi kayak bagus, kayak glow from within gitu. I like this one so much juga. Nah untuk foundation aku suka banget sama ini, pastinya L'Oreal Infallible 24 Hour Matte Cover, karena kan 2021 kita full maskeran juga ya keluar rumah. This one nggak transfer di masker, at least low transfer lah dibandingkan foundation lain gitu. Emang sebelum ada permaskeran ini pun seri Infallible tuh udah yang tipenya tuh kayak lekat banget di muka kalian gitu loh, dan dia tuh enteng tapi coveragenya tinggi banget. Aku suka banget sih sama foundation ini. And it's also drugstore, so it's amazing dan suka banget promo. Low transfer adalah Wardah Color Fit. Ini itu slightly lebih ringan dibandingkan ini, dan slightly less coverage menurut aku dibandingkan ini. Tapi itu dia tadi sih, kalian dapat super ringannya, kayak nggak pakai apa-apa gitu finishnya. Very matte, tapi nggak yang flat matte sih. Jadi kayak muka kalian tuh minyaknya terkontrol aja gitu loh kalau pakai ini, dan warnanya tuh bagus banget. Aku pakai dua-duaan. Kalau aku sih sukanya biasanya aku layer gitu, kayak 2 layer, karena kan aku bekasi jerawatnya lumayan bandel ya. Cuman kalau misalnya kalian gak banyak bekasi jerawat, 1 layer is enough. Kakakku juga suka banget sama ini, lumayan tahan banting juga, foundationnya less transfer juga, kayak di kulit itu tuh nyaman banget-bangetan sih. You should definitely try this. Apalagi yang oily skin pasti bakal suka banget. Kalau kamu dry skin, cara ngakalinnya sebenarnya kalian bisa mix ini sama serum or maybe
maybe facial oils, itu bakal jadi lebih lembab sih foundationnya. Terus another one yang aku suka banget dari Makeover Hydra Stay. Kalau kalian nonton videonya, kalian bisa tahu how much I love this one. Peruntukan untuk teman-teman yang punya dry skin, but I love Hydra Stay series aja gitu sih, meskipun gue oily combination skin, karena ini hasilnya tuh kayak kulit, dan itu foundationnya lumayan unik. Jadi kayak kalau misalnya kalian pas pakai tuh kayak air gitu loh di muka kalian. Dan I love how they have lots of colors, bisa di build juga coverage-nya, very skin like. Kulit kalian kayak cok-cok gitu loh, kayak pakai filter, tapi bukan yang kayak glowy, kayak oily gitu, paham nggak? Jadi kayak hydrated, bukan yang kayak kulit kalian tuh greasy kelihatannya. Kalian harus cobain banget sih menurut aku. Kayak yang W22 ya, by the way. Ini juga favorit aku banget. This is Catrice True Skin Hydrating Foundation. Lagi-lagi hydrating, sebenarnya buat yang dry skin, cuman ini coverage-nya gila banget. Terus juga dia itu sangat awet juga di muka. Suka banget karena dia buat ke-mix sama foundation aku yang keterangan. Itu ini warna kekuningan deh aku. Itu dia ngebantu banget. Coverage-nya langsung 2 kali lipat, dan kayak gak tau ya, gripnya tuh di muka beda aja gitu. Dia bener-bener kayak nemplok di seluruh sisi, dan mungkin karena dia emang hydrating foundation, jadi kalau kayak di sela-sela yang kayak samping-samping gini, itu dia juga bener-bener nempel gitu, nggak ada yang kayak agak mau copot atau gimana gitu. Bagus banget hasilnya. Kalau misalkan ada just tip atau ada temen yang lagi luar negeri, boleh coba titip ini karena menurut aku ini worth the hype. Another one yang aku suka banget adalah dari no surprise, dari Something. This is their badass breathable full coverage 12 hour serum foundation, dan aku sudah buktiin ini berkali-kali pakai, even under mask juga. Ini very low transfer juga, dan awetnya bukan main. Lagi-lagi ini menyatu banget juga sama kulit, dan coverage-nya bagus banget. Aku kalau pakai ini, kalau daerah-daerah luar sini selain under eyes, aku nggak pakai concealer lagi karena nggak perlu sejujurnya. Hasilnya bener-bener kayak kulit sehat aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian oily, you might wanna use mattifying powders di atas ini, dan dia juga nggak oxidize yang gimana gitu. Sebenarnya semuanya aku pilih nggak ada yang jadi oksidasi gitu sih, karena aku juga nggak suka foundation yang oksidasi. Aku pakai warna W01 yang bijuk. Terus another one that I like is this one. Ini dari NARS yang Natural Radiant Longwear Foundation. Sesuai namanya, hasilnya tuh bener natural dan radiant gitu. Jadi kayak kulit kalian bagus banget, kayak bersih dan bersinar gitu. Tapi dia juga kasih coverage dikit, dan yang aku sebenarnya paling suka dari foundation ini adalah ketahanannya sama ketipisan teksturnya. Jadi dia bener-bener kayak apa ya, kayak rasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa gitu di muka kalian gitu. Dan aku suka juga how the pump itu dia cuma ngedispose sedikit-sedikit, jadi sekali pencet tuh kecil-kecil gitu, cuma butuh kayak 2 apa 3 pump gitu. Tuh udah oke banget sih menurut aku untuk ukuran foundation yang setipis itu gitu, udah bisa nge-cover. Ini Gobi tuh agak sedikit ya 1-2 tone keterangan dikit. Terus yang aku suka banget juga adalah ini Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting. Kalau pakai foundation ini, kulit aku kelihatan kayak beneran, namanya sih lifting, aku ngerasa kayak jadi lebih kencang ya, kelihatan mukanya lebih kayak di Photoshop gitu loh. Bagus banget asli. Aku pakai warna shell campur opal, coverage-nya ada, di kulit nyaman banget, finishnya tuh kayak natural satin finish gitu. Dan karena dia synchro skin juga, jadi dia itu emang bener-bener di kulit itu kelihatan sangat menyatu juga sih. Jadi ini menurut aku juga a very good foundation. Oke, nah untuk cushion pertama adalah dari Sada Rubin Signature Airy BB Cushion. Ini aku suka banget-bangetan. Aku udah pernah bahas juga di cushion collection aku. I think this is one of the best local cushion juga. Tahan lama sih. On top of makeup yang udah jadi ya, itu kalian touch pakai ini, tuh kayak dia bisa ngebenerin tekstur dari makeup di bawahnya gitu loh. Saking coverage-nya ada, tapi hasilnya bener-bener kayak healthy skin looking, dan dia airy. Jadi dia emang enteng di kulit, nggak berasa berminyak atau gimana. Blends well, no oksidasi juga. Coverage-nya juga oke sih. Buildable gitu di aku. I love it, and I love how it is a magnetic thing. Terus yang aku suka banget juga, kalau kalian suka skincare infused makeup, you might wanna try this. Ini dari Masami. Ini yang Love Skin BB Cushion. Aku pakai warna warm vanilla. Suka banget kalau misalnya buat natural makeup days, dimana aku pengen simple tapi kulit aku juga ternutrisi dan hasilnya tetap cantik. Bikin kulit tuh kayak kelihatan kayak bagus, kayak habis cuci muka tapi kayak sehat, mulus, bersih gitu. I love it so much. Terus another one yang aku suka yang hasilnya agak glowy gitu, YSL. Ini nice banget hasilnya, di kulit glowy gitu. Kalau kalian suka dewy makeup, ini sih menurut aku. Ini bagus banget. Satin sih sebenarnya, cuman jadinya kalau di aku agak kayak glowy gitu. Terus dia juga awet juga, dan semakin lama dipakai semakin bagus kalau aku ngeliatnya. Jadi semakin nyerap di muka gitu, dan jadi cantik banget. And also of course the packaging is very beautiful. Look at that. Makeover Power Stay Demi Matte Cushion. Coverage ada, hasilnya juga dia demi matte dan awet banget. Mau bikin natural look bisa,
bisa, bikin bold look pakai ini juga bisa. Warnanya juga banyak banget sih, jadi kalian bisa pilih dari Azura. This one is amazing. Aku pakai shade 02 natural. Dia juga coverage-nya tuh bagus banget loh. Dia itu juga ada skincare benefitnya juga, ada SPF-nya juga, dan dia juga cukup affordable menurut aku. Hasilnya tuh juga dipakai lama juga tetap fresh gitu. Jadi kayak nggak kelihatan kusam mukanya. I like it so much. And of course my last found di 2021 kemarin untuk cushion yang pasti masuk favorites adalah ini sih, Something. Aku dibandingkan sama yang copy paste, jauh sukaan ini. Aku lebih cocok sih sama yang ini. Awet banget juga di aku dan kayak works well. Tipe cushion yang gak bakal fail juga di aku. Coverage-nya oke, tinggal plok udah langsung jadi, langsung cantik, langsung fresh. Reviewnya udah ada di channel aku. Oke, as for concealer, ini semua lokal dan satu drugstore. L'Oreal Infallible, gak usah dibahas lagi lah ya. Ini udah favorit aku banget, 307 nggak mungkin nggak masuk karena aku pasti pakai ini. Either itu buat noda-noda atau buat kayak bawah alis. Aku tuh mostly pasti pakai ini kalau misalnya aku udah galau mau pakai apa. Gak bakal salah, coverage-nya super tinggi, awet banget. You just gotta check it out kalau sampai sekarang belum cobain. Another one yang aku suka adalah pasti dari SK Vanilla. Sebenarnya nggak cuma warna vanilla, aku pakai juga warna-warna lainnya. Intinya formulanya bagus banget, coverage-nya tinggi. Kalau dibandingin sama Infallible gimana kak? Gitu. Menurut aku ini lebih dry sih dibandingkan si SK. Cuman emang ini sedikit lebih tinggi, coverage-nya sedikit banget. Dan kalau misalnya kalian mau yang lebih kayak lebih moist, hasil lebih hydrating, menurut aku si SK. Terus kalau misalnya kalian sukanya yang ringan-ringan banget, yang berenteng banget, cobain Rosy All Day, ini juga bagus banget. Aku suka banget, packagingnya gemes, formulanya bagus banget, pemilihan warna juga bagus-bagus banget. But I have one problem with this particular concealer, sampai 2 punya gue udah gue buang. Gak tau kenapa aku dapet yang si one dia ini pada patah gitu dari si ininya. Terus ada juga yang waktu itu bahkan dia patah di tengah apa gimana, pokoknya jadi kayak bleber-bleber gitu. Oh, mungkin aku dapat bad batch aja ya, aku nggak ngerti juga. Tapi kalau formula wise ini beautiful banget, padahal coverage-nya menurut aku gak setinggi si 2 ini sih, karena dia emang dari texture wise dia jauh lebih ringan, lebih enteng dan kayak bener-bener menyatu gitu sama kulit. One of the best concealer 2021 yang menurut aku coverage-nya tinggi, terus kayak awet banget dan lain-lain, dan bisa kalian pakai kayak misalnya kalian kayak nggak mau pakai apapun, terus kayak pengen pakai ini buat penghapus kayak titik-titik doang karena kayak dia nggak blend banget sama warna kulit. Menurut aku ini sih si Mother of Pearl LC1 kalau aku ya pakainya. Ini the thickest formula di antara yang lain karena dia coverage-nya juga tinggi bangetan. Aku pribadi pakai ini lebih suka untuk kayak pot concealing gitu, dan kalaupun pakai di bawah mata aku pakai beberapa titik-titik aja. Kalau buat ke mall doang gitu aku pakai tipis-tipis banget karena aku lebih suka kelihatan kayak natural gitu, nggak suka yang kayak terlalu kayak sampai full gitu. Bisa kalian atur coverage-nya dan dia ada sponge tip di atasnya. Loose powder cuma ada 2 sih nih, kayaknya kalian ditebak juga sih ya, yaitu si Makeover Hydra Stay. Ini gila banget sih bedaknya, aku cinta mati sama bedak ini. Aku udah mau habis, bener-bener halus banget. Bedak masa tapi nggak kayak bedakan, jadi kayak ngeset masa makeup kalian. Hasilnya flawless tapi lembab, ngelembapin, jadi bukan yang kayak kering gitu loh. Hasilnya bener-bener poreless, flawless kayak pakai filter kalau pakai ini. Ya MOP juga, ini aku sering banget pakai juga karena lagi-lagi aku tuh suka banget hasilnya tuh nggak kayak bedakan, jadi kayak ngeset makeup tapi kayak bedaknya hilang gitu loh pas kalian pakai, karena dia saking kecil lah jadi partikelnya bener-bener kayak keserap gitu. Dan aku suka tuh bedak-bedak yang kayak gitu, jadi kayak nggak duduk di atas muka kalian gitu loh partikelnya. This and this I love banget. Full review udah ada juga ya. Nah kalau compact, Lux Crime bagus bangetan, very smooth, very high coverage, sesuai namanya blur and cover, and they have the cutest packaging ever. Aku pakai warnanya buttercream, very creamy teksturnya by the way. Aku juga suka banget kalau misalnya kalian mau yang kayak buat makeup, lagi-lagi buat di bawah masker, cobain ini deh, L'Oreal Infallible. Aku tuh pakai warnanya yang 110. Ini tuh juga bikin makeup jadi matte dan awet banget, jadi bener-bener less transfer di masker, dan dia tuh packagingnya very small, udah ada spons sama kado kacanya juga. Warnanya juga ada banyak. Terus aku suka banget juga sama bedak ini splurge sih, cuman this powder is beautiful. Ini adalah YSL All Hour Setting Powder. Bedak tapi nggak powdery gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak dia kayak udah kayak nggak set tapi kayak diem gitu loh, jadi kayak tiba-tiba ada kayak filter Paris di sini. Tuh kelihatan kan kanan kiri langsung mattified gitu and fresh, tapi at the same time kayak nggak dempul gitu. Oh ya, one last bedak yang aku suka banget juga di tahun 2021 kemarin dan menurut aku ini worth to try banget adalah DNA Powder Foundationnya dari Something. Ini bagus banget loh. Ini powder foundation yang bener-bener kayak nemplok juga di kulit. Ini juga coverage-nya bagus banget. Coba ya. Hilang kan?
Tapi kan lumayan merah-merahnya gitu. Kita harus blend lagi karena ada blush on ya tadi ya. Sekarang kita masuk ke setting spray. Untuk dari complexion ini kayak terakhirnya setting spray. Yang pertama adalah Miss Universe dari SK. Karena dia mungkin karena ada si ini ya, cucumber, mengingatkan aku sama Fix Plus yang ini, yang cucumber. Menurut aku agak mirip karena mungkin ketimun-ketimun itu. I love it. Dan aku suka mistnya juga, mistnya kayak kalem banget, very relaxing. Plus dia itu Polystop, jadi dia emang anti polusi dan dia alcohol free, jadi very gentle. Juga ada rose waternya, ada papaya ekstraknya, ada cucumber ekstraknya, grapeseed oil, vitamin E, dan emang kayak adem gitu lah di muka, nggak yang kayak nyelkit gitu. Tuh, dia bikin make upnya tuh jadi kayak lebih nyatu, tapi nggak yang glowy sih. Kalau kalian mau glowy, aku saranin kalian cobain ini, MAC Fix Plus yang Magic Radiance. Ini hasilnya glowy. Kalau mau lebih glowy dan glossy, MAC yang coconut. Aku tuh mau masukin ini ke favorites, tapi kayaknya ini udah masuk ke tahun lalu belum sih? Kalau belum ya udah kita masukin aja. Hasil makeup tuh bener-bener jadi jauh lebih bagus. Kalau misalnya udah sempat pakai ini kayak sat-sat langsung jadi, langsung kayak cakep gitu. Setiap photoshoot juga pasti pakai ini. Lebih awet, lebih less crack, less powdery, itu udah pasti. Dan kalau misalnya kalian tim WFO, kayak kalian butuh deh setting spray 2 ini. Di antara 2 inilah aku udah pernah wear test juga. Dia emang bener-bener bikin less transfer banget. Kalau mau lebih halus yang ini, karena kayak dia masuk mata deh sih, karena dia kayak bener kecil banget. Cuman dia wangi banget, kayak wangi powdery gitu. Nggak wangi powdery ini, cuman dia tuh lebih sedikit lebih heboh semprotannya. Waktu itu sih aku wear test kalau nggak salah lebih awet ini dikit, cuman bedanya dikit banget. Kalian pilih aja lebih cocok yang mana. Nah, kalau mau yang lokal punya, ini juga bagus banget nih 2 ini. Something yang seriously balancer makeup setting spray yang aku bilang dia kalau misalnya kalian dry bisa jadi hydrating, kalau kalian oily bisa ngekontrol minyaknya, dan emang bikin makeup jadi awet banget. This one is a very nice. Terus ini juga bagus banget, parah. Lux Crime Ultimate Oil Control Setting Spray. Ini brand oil control menurut aku karena aku tuh pakai outdoor ya kalau nggak salah, dan itu emang ngebantu banget minyaknya jadi jauh lebih berkurang. Less cracking juga di area sini juga lebih aman. Mistnya bagus banget. Very fine mist. Hasilnya tuh jadi kayak awet dan kayak smooth banget gitu loh. Jadi ini bisa dicoba sih menurut aku. And yeah, I guess that is all from me today. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy it. Geng Premier, thank you udah nonton sampai sini. And yeah, I will see you guys soon on my next one. Bye guys!